Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neuroanatomi blok 17, yaitu mengenai neurocranium, cerebrum, dan sistema ventricula cerebral. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai neurocranium, yaitu tulang-tulang yang melindungi kepala kita. Kemudian cerebrum itu mengenai otak kita. Dan sistema ventricula cerebral itu adalah ruangan yang berisi cairan yang ada di dalam otak kita. Nah, kita mulai dulu dari paling luar, yaitu scalp. Scalp itu merupakan singkatan dari skin atau kulit, connective tissue atau jaringan ikat, aponeurosis dari musculus fronto-occipitalis, kemudian loose area tissue yaitu jaringan ikat longgar, dan juga pericranium yaitu jaringan ikat yang ada di pinggiran dari tulang. Nah, kemudian di dalam dari scalp tadi ada yang kita sebut dengan cranium. Cranium itu adalah tulang-tulang pembentuk kepala. Nah, tulang-tulang pembentuk kepala itu dibagi menjadi dua, yaitu ada neurocranium dan ada viscerocranium. Neurocranium adalah tulang-tulang pembentuk kepala yang melindungi otak dan juga batang otak. Sedangkan viscerocranium itu rata-rata lebih ke arah tulang-tulang kepala pembentuk muka dan juga organ-organ lainnya. Nah, dari neurocranium itu kita akan bagi menjadi dua, yaitu calvaria atau mungkin kita sebut juga dengan tempurung kepala, dan juga ada dasar dari tulang-tulang kepala yaitu basis cranii. Ya. Nah, tulang-tulang apa saja sih yang membentuk tulang-tulang neurocranium? Yang pertama paling depan itu adalah frontalis. Kemudian di atas ada os parietal. Di belakang ada os occiput atau occipital ya. Kemudian di samping ada os temporal. Kemudian di tengah ada os sphenoid. Kemudian sebenarnya ada lagi di dalam itu ada os ethmoid. Nah, jadi tulang-tulang tadi akan membentuk neurocranium kita ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini tampak depan. Tampak depannya tentunya ini ada tulang frontalis ya. Kemudian di atas ada os parietal. Di samping sini ada os temporal. Di tengah sini sebenarnya ada tulang nasal, namun tidak membentuk neurocranium ya. Di belakang dari os nasal itu ada os ethmoid. Ethmoid itu juga akan membentuk neurocranium. Oke, kemudian di sini juga akan terlihat tulang sphenoid. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Jadi di sini ada banyak garis-garis yang menyambungkan antara tulang dengan tulang yang akan kita sebut dengan sutura. Nah, sutura yang terlihat di sini ada sutura corona. Kemudian di belakang ada sutura lambdoidea.
Kemudian di samping ada sutura squamosa. Kemudian ada juga sutura parietomastoidea. Dan ada sutura ospitomastoidea. Jadi di sini ada tonjolan tulang yang kita sebut dengan processus mastoideus. Kemudian ada tonjolan tulang juga di sini kita sebut dengan processus styloideus. Kemudian di sini ada processus zygomaticus. Nah, kemudian dari sutura-sutura tadi akan membentuk titik-titik pertemuan. Nah, di sini ada pertemuan antara 4 tulang yang kita sebut dengan terion. Kemudian di sini ada pertemuan 3 tulang kita sebut dengan asterion. Kemudian titik tertinggi itu kita sebut vertex. Kemudian di sini ada brekma, yaitu pertemuan antara sutura corona dengan sagittalis. Dan di sini ada lambdoid atau lambda, itu pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura lambdoidea. Oke. Kalau di depan sini yang akan bisa kita lihat adalah pertama antara tulang frontal dengan nasal. Ini adalah nasion. Kemudian vertexnya ada di sini. Kemudian tulang frontal yang paling menonjol kita sebut dengan glabella. Yang di samping sini ada terion ya. Terion itu cukup lemah karena merupakan pertemuan dari 4 tulang. Apabila terjadi kecelakaan atau perkelahian, mungkin bagian tulang di daerah situ yang paling lemah, yang mungkin sering terjadi fraktur. Oke, kemudian ini dilihat dari belakang. Kita lihat di sini ada sutura lambdoid. Dan di tengah sini adalah sutura sagittalisnya. Kemudian di sini kita lihat ada tulang yang seperti terpisah dengan tulang lainnya, itu adalah os suturalia. Jadi itu sebenarnya variasi dari individu. Jadi tidak semua orang sama. Seperti contohnya yang di sini tidak ada, sedangkan yang di sini ada. Kemudian ini dilihat dari atas. Jadi di sini adalah brekmanya. Di sini adalah titik lambdanya. Ini sutura corona, sutura sagittal. Di sini tulang os frontal. Di sini occiput atau occipital. Dan di sini ada parietal. Kemudian dilihat dari dalam. Di sini ada sulcus sinus sagittalis. Itu membentuk cekungan untuk tempatnya sinus sagittalis. Kemudian di sini ada sulcus arteriosi, biasanya untuk arteri meningia media dengan vena-venanya. Kemudian di sini ada tonjolan tulang, kita sebut crista frontalis. Dan tonjolan tulang di belakang kita sebut crista sepitalis.
Di situ tempat melekatnya dura mater yang akan nantinya membentuk falx cerebri. Kemudian di sini ada titik-titik foveola granularis. Nah, kemudian ini dilihat dari dalam, dari tulang neurocraniumnya dibagi dua, kiri dan kanan. Di sini kita lihat ada lapisan-lapisan tulang. Lapisan tulang yang seperti spons ini kita sebut dengan diplo. Kemudian lapisan tulang yang di dalam kita sebut dengan tabula interna atau lamina interna. Dan yang lapisan tulang di luar adalah tabula externa atau lamina externa. Kemudian tulang-tulangnya ya, ini frontal, parietal, occipital, kemudian ada temporal. Di sini ada sphenoid. Kemudian di depan sphenoid ada os ethmoid. Kemudian di sini ada ruangan-ruangan. Di depan sini adalah sinus frontalis. Di sini ada ruangan-ruangan kecil, kita sebut dengan selula ethmoidal. Dan yang di sini ada sinus sphenoidalis. Tonjolan tulang di bawah adalah mastoid, processus mastoideus. Kemudian di sini ada lubang-lubang yang akan kita bahas di basis kranii nanti. Nah, di sini terlihat basis kranii. Kalau tadi kita bahas lebih ke arah kalvaria, kalau ini tentang basis kranii. Jadi ini adalah basis kranii dilihat dari atas ya. Tulang-tulang pembentuknya adalah yang paling depan tentunya frontalis. Kemudian di tengah ada os ethmoid. Kemudian ada os sphenoid. Di samping sini ada temporal. Maksud saya di sini temporal. Kemudian ada sedikit os parietal. Dan juga di belakang ada occiput. Kemudian basis kranii ini kita bagi menjadi 3 fossa. Fossa itu cekungan ya. Ada fossa kranii anterior ya, yang biru, fossa kranii media, dan fossa kranii posterior. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Dari fossa kranii anterior itu ada suatu tonjolan tulang yang kita sebut dengan crista galli. Jadi di kalvaria tadi ada crista frontalis, kemudian berlanjut ke bawah ke basis kranii menjadi crista galli. Kemudian di bagian samping dari crista galli tersebut ada lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut lamina foramina cribriform. Kemudian lamina tersebut itu punya fungsi ya. Jadi foramen-foramen itu nanti akan tempat keluarnya nervus factorius. Nah,
sekarang kita masuk ke fossa cranii media. Nah, di situ ada lebih banyak lubang. Lubang-lubang tersebut itu membentuk suatu barisan. Barisannya seperti bulan sabit ya, contohnya seperti ini. Nah, lubang-lubang tersebut kita urutkan. Jadi yang paling depan itu adalah fissura orbitalis superior. Kemudian ada foramen rotundum. Kemudian ada foramen ovale. Dan yang paling belakang, mungkin di sebelah kiri nggak kelihatan, tapi ini di sebelah kanan ada foramen spinosum. Kemudian di bagian medialnya, tapi itu tidak termasuk barisan yang tadi ya. Ini ada foramen lacerum. Kemudian di bagian tengahnya ada yang kita sebut dengan sella turcica ya. Sella turcica itu, jadi kalau pada gambar sebelumnya di daerah sini, ini adalah sella turcica. Jadi ada tonjolan tulang seperti ini, kemudian membentuk cekungan, dan ada tonjolan tulang di belakangnya. Jadi tonjolan tulang yang depan ini adalah processus clinoideus. Kemudian ada tonjolan sedikit di bawahnya, itu adalah tuberculum sella ya. Kemudian cekungan di bawahnya menjadi fossa hypophysalis, dan yang di belakangnya membentuk punggungnya itu dorsum sella. Kalau dilihat dari atas, jadi ini tonjolan tulang ini adalah processus clinoidalis. Di sini adalah tuberculum sella, dan di belakangnya ada dorsum sella. Di depan tuberculum sella, di sini ada lubang, yaitu adalah lubang canalis opticus. Oke. Kemudian kita lanjut ke fossa cranii posterior. Itu ada banyak cekungan juga di situ, dan juga ada lubang-lubangnya. Jadi lubang yang paling besar kita sebut dengan foramen magnum. Kemudian lubang yang lebih kecil di sampingnya ada foramen jugulare. Kemudian di daerah depan dari foramen jugulare ada satu lubang kecil, yaitu kita sebut dengan meatus acousticus internus atau porus acousticus internus. Nah, kemudian di bagian belakang sini ada banyak cekungan-cekungan. Di bagian belakang ada sulcus sinus transversus. Kemudian ada sulcus sinus sigmoid yang membentuk seperti S di sini. Kemudian di atas sini ada sulcus sinus petrosus superior. Kemudian di bawah sini ada sulcus sinus petrosus inferior. Nah, kalau dilihat dari fossa-fossa ini, maka kalau kita bayangkan
ini seperti membentuk mirip dengan struktur otak kita, yaitu bagian depan sini, yaitu fossa cranii anterior. Cranii anterior itu akan terisi lobus frontal. Kemudian fossa cranii media itu akan terisi lobus temporal. Di atas ini akan terisi lobus parietal, dan di belakang terisi dengan lobus occipital, dan yang di bawah fossa cranii posterior itu akan lebih terisi batang otak dan juga cerebellum. Oke, kita lanjut lagi. Jadi lubang-lubang tadi itu punya fungsi. Contohnya lamina foramina cribriform itu akan dilewati oleh akson dari nervus olfactorius. Kemudian di canalis opticus itu akan melewat nervus 2, itu nervus opticus. Kemudian di visura orbitalis superior itu akan lewat nervus-nervus yang lebih ke arah mata, yaitu nervus ophthalmicus, itu nervus 51, nervus 3, 4, dan 6. Kemudian foramen rotundum itu nervus maxillaris 52. Kemudian foramen ovale itu nervus 53 mandibular. Foramen spinosum itu tempat lewatnya arteri meningeal media. Kemudian foramen lacerum itu tempat lewatnya nervus petrosus profunda, dan juga nanti di situ ada suatu lubang tempat keluarnya arteri carotis interna. Nah, kalau di gambar ini mungkin sela tursikanya lebih terlihat ya. Jadi ada processus clinoideus, di sini ada dorsum selanya, di sini ada tuberculum selanya, dan di sini ada cekungan fossa facialis. Nah, semuanya itu kita sebut dengan sela tursika. Nah, kemudian di bagian fossa cranii posterior, foramen magnum tentunya tempatnya lewat medulla spinalis, kemudian arteri vertebralis dari sini ya. Kemudian ada nervus accessorius. Kemudian di foramen jugular itu terutama tempat keluarnya vena jugular interna. Kemudian di sampingnya ada suatu lubang, itu ada canalis hypoglossus atau canalis hipoglossi, itu tempat keluarnya nervus hypoglossus. Kemudian di sini ada cekungan-cekungan, yaitu sinus sigmoid, sinus transversus. Nah, tonjolan di sini adalah crista occipitalis dan crista frontalis. Nah, ini dilihat dari samping. Jadi di sini ada canalis nervi hypoglossi. Kemudian di sini ada foramen jugular dan ada porus acousticus internus atau meatus acousticus internus. Ini dilihat di agak sampingnya. Ini ada processus clinoideusnya, tuberculum sella, dorsum sella, canalis opticus. Nah, ini visura orbitalis superiornya.
foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum. Kemudian di bagian tengahnya ada foramen lacerum. Nah, kemudian ini basis kranii dilihat dari bawah. Yang terlihat di sini ada foramen incisivum. Kemudian ada foramen palatina minor dan mayor. Kemudian di sini ada tonjolan. Tonjolan tersebut merupakan processus pterygoideus. Ada lamina medial dan lamina lateral. Itu asalnya dari os sphenoid. Kemudian di daerah situ ada lubang. Yang pertama adalah lubang ini. Ini adalah foramen ovale. Kemudian di depan sini ada fissura orbitalis inferior. Dan di belakang sini ada foramen lacerum. Ini di belakangnya lagi ada canalis caroticus. Dan di belakangnya lagi ada foramen jugulare. Nah, nantinya canalis caroticus ini pada saat kita lihat dari atas, itu dia akan bergabung dengan foramen lacerum. Namun sebenarnya foramen lacerum itu tidak selebar itu. Jadi pada manusia yang masih hidup, foramen tersebut akan tertutup oleh jaringan ikat dan kartilago, sehingga nantinya akan membentuk kanal, yaitu canalis caroticus. Nah, kemudian itu kita bahas tulang. Sedangkan ini kita akan masuk ke meninges. Jadi kepala kita itu terdiri dari banyak sekali lapisan, ya. Lapisan paling luar itu scalp, ya, kulit dengan jaringan ikatnya. Kemudian di dalamnya ada tulang. Oke. Nah, di dalam tulang itu sebenarnya ada lapisan lagi, yaitu kita sebut dengan dura mater. Nah, dura mater itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan periosteal, yaitu yang dura mater yang menempel pada tulang, dan juga lapisan meningeal. Lapisan meningeal ini melekat juga pada tulang, namun tidak sekuat periosteum, ya. Oleh karena itu, di antara periosteum dan meningeal itu ada ruangan yang disebut dengan epidural space, spasium epidural, ya. Jadi di sini ada lapisan periosteum. Kemudian di bawahnya lagi ada dura mater yang lapisan meningeal. Nah, di sini ada spasium epidural, ya. Nah, kemudian dari layar meningeal itu di dalamnya ada lapisan arachnoid. Nah, lapisan arachnoid itu jadi lapisannya itu seperti jaring laba-laba, ya.
namanya juga arachnoid. Arachnoid itu diambil dari kata arachnida, itu laba-laba. Jadi di antara dura mater dan juga arachnoid itu ada lapisan yang kita sebut dengan spasium subdural. Jadi sub itu kan di bawah ya, di bawah dura, berarti lapisan subdural. Nah kemudian di bawah, di dalam dari arachnoidea mater ya, ada lapisan yang kita sebut dengan pia mater. Pia mater ini adalah lapisan yang paling tipis dan tapi menyelimuti seluruh bagian otak. Jadi nanti di otak itu ada yang kita sebut dengan gyrus dan sulcus. Yang gyrus itu tonjolan dari otak ya. Nah, pia mater itu akan melapisi seluruh gyrus dan sulcusnya, bahkan masuk sampai ke dalam dan menyelimuti pembuluh darah yang ikut memperdarahi otak. Sedangkan arachnoid itu dia tidak masuk ke dalam. Nah, di antara pia mater dan arachnoid itu ada spasium atau ruangan yang kita sebut dengan subarachnoid. Nah, jadi nanti ini spasium-spasium ini akan berhubungan dengan klinis, yaitu perdarahan di otak ya. Perdarahan di kepala itu di otak itu kalau diletaknya di epidural, perdarahannya kita sebut hematom epidural gitu ya. Kemudian bisa juga di subdural, bisa juga di subarachnoid, dan juga nanti kalau di dalam dari pia mater berarti perdarahan intracerebral. Nah, nanti klinisnya akan berbeda-beda beserta juga dengan pemeriksaan penunjangnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah dura mater ya. Jadi kraniumnya dibuka, maka akan terlihat dura mater seperti ini. Ini adalah lapisan yang cukup tebal ya. Yang kita lihat di sini adalah dura mater beserta dengan ini ada sinus sagittalisnya. Kemudian di sini kita lihat juga ada foveola granularisnya. Kemudian di tulang ini ada tabula externa, tabula interna, dan di sini yang bagian yang seperti spons ini adalah diplo. Kemudian ini dilihat dari depan. Ini adalah sinus sagittalis. Nah, dura mater tadi dia akan membentuk yang kita sebut dengan sinus. Sinus itu ruangannya. Ruangan sinus tersebut itu merupakan sistem drainase dari otaknya. Yang sifatnya itu seperti vena, dan nanti ujungnya itu akan sampai ke vena jugularis interna. Nah, yang di atas di sini ini ada ruangannya terlihat. Nah, di atas ini merupakan sinus sagittalis superior. Kemudian di bawahnya ada sinus sagittalis inferior. Nah, lapisan yang ini adalah dura mater yang akan kita sebut dengan falx cerebri. Jadi lapisan ini yang akan membagi dua hemisfer otak kita, kiri dengan kanan. Nah, kemudian
Di belakang sini akan ada sinus transversus. Kemudian dari sinus sagittalis yang inferior, dia akan lanjut menjadi sinus rectus. Nah, sinus sagittalis superior dengan sinus rectus itu lurus ya, straight sinus atau sinus rectus, itu akan bergabung menjadi suatu ruangan yang besar yang kita sebut dengan confluens sinuum ya. Nah, yang kemudian nanti akan berlanjut menjadi sinus transversus ya. Kemudian menjadi sinus sigmoid dan berujung ke vena jugularis interna. Kemudian ada sinus-sinus lainnya, yaitu di daerah tengah sini ada sinus petrosus ya, ada petrosus superior dan petrosus inferior. Oke. Nah, kemudian di bagian tengah itu sebenarnya ada kumpulan dari sinus yang kita sebut dengan vasa recti. Jadi di situ kumpulan sinus itu akan bergelung-gelung menjadi sinus cavernosus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sinus transversus ya, yang di samping sini. Di tengah sini ada confluens sinuumnya. Kemudian yang di tengah sini adalah sinus rectusnya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya, di sini juga ada lapisan ya. Kita akan sebut dengan tentorium cerebelli. Jadi dia yang akan memisahkan antara cerebrum dengan cerebellum. Jadi cerebellum itu letaknya ada di bawah sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tentoriumnya dibuka, maka akan terlihat sinus sigmoidnya. Dan akan terlihat batang otak di sini. Nah, cerebellumnya sudah dibuang ya di sini ya. Kemudian di sini juga bisa terlihat ada bulbus olfactorius. Ya. Kemudian di sini juga terlihat ada chiasma opticus yang akan menjadi nervus opticus. Di chiasma opticus itu adalah persilangan dari nervus opticus ya. Kemudian ada arteri carotis interna. Nah, di sini juga terlihat ada sulcus sinus petrosus superior ya. Kalau yang sulcus sinus petrosus inferiornya ada di bawah sana. Kemudian akan bergabung menjadi bulbus dari vena jugularis interna di foramen jugulare. Nah, di sini terlihat juga ada arteri meningia media yang keluar dari foramen spinosum. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah sinus sagittalisnya. Nah, kalian lihat dura maternya diangkat ya, maka akan terlihat seperti ada lapisan yang seperti jaring laba-laba. Itu adalah arachnoidea mater. Nah, kita lihat lagi gambar lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti diselimuti oleh jaring-jaring gitu ya. Yang putih-putih ini adalah arachnoidea mater.
Ini juga ya. Jadi yang putih-putih ini adalah media mater. Nah, ini kalau ditarik seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke bagian dari otaknya. Jadi otak kita dibagi menjadi beberapa lobus ya. Secara garis besar baginya menjadi lobus. Ini sebenarnya otak itu bisa dibagi seperti letaknya, yaitu lobusnya. Bisa juga dibagi menjadi berdasarkan fungsinya. Tapi kita bahas di sini adalah pembagian otak berdasarkan strukturnya ya, atau letaknya. Jadi yang di depan sini adalah lobus frontalis. Kemudian dipisahkan oleh sulcus centralis menjadi lobus parietal. Kemudian di belakang sini ada lobus occipital. Nah, cuman sulcus yang memisahkannya harusnya bisa dilihat dari tengah ya. Jadi ini ada sedikit sulcusnya, tapi bisa dilihatnya dari bagian tengah. Kemudian di sini ada sulcus lateral yang akan memisahkan antara frontal dengan juga temporal, atau parietal dengan temporal ya. Nah, kemudian di sini ada banyak gyrus dan sulcus ya. Tadi ada sulcus yang besar, ini ada sulcus centralis. Yang di sini ada sulcus lateralis. Kemudian gyrus-gyrusnya juga mempunyai nama-nama sendiri. Kita lihat dulu dari bagian frontal, itu dibagi menjadi 4 gyrus ya. Yang pertama adalah gyrus precentralis. Jadi ini ada gyrus precentralis. Kemudian di depannya adalah gyrus frontalis ya. Gyrus frontalis superior, gyrus frontalis media, dan gyrus frontalis inferior. Oke. Kemudian bagian parietal itu ada gyrus postcentralis ya. Kemudian ada gyrus supramarginalis. Kemudian di belakangnya ada gyrus parietalis superior dan gyrus parietalis inferior. Kemudian di situ juga ada gyrus angularis ya. Ini adalah gyrus angularis ya. Yang tadi yang inferior di sini, yang superior di atasnya lagi, tidak terlihat. Yang ini adalah gyrus angularis. Kemudian lobus temporal itu juga dibagi menjadi 3, yaitu gyrus temporalis superior, medial, dan inferior. Kemudian di bagian belakang itu ada bagian occiput ya, cuman kita bahasnya di gambar yang lain. Oke, ini dilihat dari medial ya. Yang atas, bagian atas depan sini adalah gyrus frontalis superior. Kemudian di tengah sini ada lobulus paracentralis ya. Jadi di sini ada sulcus centralis ya. Kita sini itu adalah lobus paracentralis.
Kemudian di belakang sini ada gyrus precuneus, dan belakangnya lagi ada cuneus ya. Kemudian bagian bawah sini ada gyrus occipitotemporalis ya, nyambung sampai ke depan situ. Yang di bagian tengah sini adalah gyrus cinguli. Oke. Terus di bagian depan sini ada gyrus yang lurus ya. Ini adalah gyrus rectus. Yang tengah ini adalah corpus callosum ya. Jadi corpus callosum ini adalah bagian yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan. Dan di sini juga ada diencephalon dan juga thalamus. Serta ini ada batang otak dan bawahnya ini adalah cerebellum ya. Oke, ini dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas, ini ada celah di sini, berarti ini bagian occipital ya. Yang depan sini adalah bagian frontal. Ini adalah gyrus frontalis superior, gyrus frontalis media. Kemudian sulcus centralisnya ini. Jadi kalau kita cari sulcus centralis itu yang benar-benar membelah otaknya ya. Jadi membagi dua antara parietal dengan frontal ya. Berarti yang sini adalah gyrus precentralis, ini adalah postcentralis. Kemudian yang terlihat di sini juga ada gyrus parietal superior, parietalis superior ya. Dan yang sampingnya nggak kelihatan ya. Kemudian ini dilihat dari depan sama ya, gyrus frontalis superior, medius sama ini medius ya. Ini superior dengan inferior di sini ya. Oke, ini dia di belakang, daerah sini adalah cuneus ya. Di sini ada occipitotemporalis. Oke, kita lanjutkan mempelajari mengenai ventricle dari otak ya. Jadi ventricle otak itu merupakan ruangan yang ada di dalam dari otak yang nantinya akan berisi cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini nanti akan mengisi ventricle-ventricle yang ada di setiap bagian otak ya. Jadi untuk mempelajarinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai embriologinya ya, secara sekilas saja. Jadi mungkin otak kita itu berasal dari neural, kita sebut dengan neural tube ya. Jadi tube yang tube itu selang, seperti selang gitu ya, silinder. Neural tube yang tengahnya itu ada ruangannya seperti ini ya. Dan di sampingnya itu ada sel-selnya, sel-sel otaknya. Nah, tubuh itu akan membentuk 3 bagian, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhomboencephalon. Nah, nanti 3 bagian otak ini akan berkembang. Prosencephalon akan berubah menjadi telencephalon di sini ya. Jadi ada 2 bagian seperti ini. Ini akan menjadi cerebrum. Kemudian
Satu lagi ada diencephalon ya, itu berasal dari prosencephalon. Kemudian mesencephalon itu akan menjadi otak tengah ya. Dan mesencephalon itu akan menjadi pons dan cerebellum ya. Kemudian mesencephalon itu berasal dari rhomboencephalon ya. Nah, kemudian ruangan-ruangan yang tadi yang ada di tengah-tengah prosencephalon, mesencephalon dan rhomboencephalon itu akan membentuk ventricle-ventricle. Yang di encephalon akan menjadi ventricle lateral. Kemudian di encephalon itu akan menjadi ventricle 3 atau tertius. Dan yang ada di dekat cerebellum yaitu di mesencephalon itu akan menjadi ventriculus quartus. Oke, kita lihat bentukannya seperti ini ya. Jadi bila ruangan-ruangan tadi diisi dengan kita sebut aja semen gitu ya, diisi dengan semen, kemudian dibiarkan semennya itu mengeras, kemudian semennya itu dikeluarkan dari dalam otak, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah ruangan kosong yang ada di otak ya, isinya cairan sih. Nah, jadi yang di samping sini ini adalah ventriculus lateral. Kita lihat ventricle lateral ini mengikuti bentuk otak ya. Jadi yang depan sini ada cornu bagian frontalis, di belakang sini ada cornu occipital, dan di samping sini ada cornu temporal ya. Nah, kemudian sambungan antara ventricle lateral dengan ventricle tersier ketiga ini adalah ada sambungannya, namanya ada foramen interventricularis. Nah, kemudian di sini ada cekungan. Nah, ini adalah komisura, tempatnya komisura anterior ya. Nah, kemudian cekungan yang di bawah sini ini adalah tempatnya chiasma opticus. Nah, kemudian dari ventricle tersier ini atau ventricle ketiga ini akan berlanjut ke ventricle keempat melalui aqueductus cerebralis, atau bisa juga disebut dengan aqueductus mesencephali karena dia melewati mesencephalon ya, atau otak tengah. Tuh. Kemudian di sini ada jembatan ya. Itu jembatan antar talamus ya. Jadi di sini merupakan adesio interthalamica. Jadi di daerah sini ini adalah letak talamus kita ya. Jadi talamus dengan talamus nempel akan membentuk adesio interthalamica. Nah, ruangan di samping dari talamus itu adalah ventricle ketiga. Oke. Terus kemudian kita akan bahas sistem perdarahannya dari arteri karotis dan dari arteri vertebrobasiler ya. Jadi yang dari belakang ini adalah arteri vertebralis yang akan bergabung menjadi arteri basilaris gitu ya. Kemudian dari depan itu ada arteri karotis interna ya. Jadi arteri karotis internanya di sini. Nah, gabungan dari arteri basilaris dengan arteri karotis itu akan membentuk kita sebut dengan circulus Willisi. Circulus Willisinya kalau di gambar ini mungkin tidak sebagus di atlas ya. Jadi seperti ini. Yang cabang yang ke depan itu kita sebut dengan arteri cerebralis anterior. Yang ke samping arteri cerebri media.
dan yang ke belakang menjadi arteri cerebri posterior ya. Gitu. Oke, ini gambaran lain ya dari perdarahan otak yang mungkin lebih jelas ya. Jadi ini kalau yang tadi kalau yang tadi ini dilihatnya dari atas, jadi ini dura maternya. Kalau yang ini kita lihatnya dari bawah. Jadi ini ada arteri vertebralisnya menjadi arteri basilarisnya. Kemudian ini ada arteri cartis internanya. Yang ke depan menjadi arteri cerebri anterior, samping menjadi arteri cerebri media, dan yang ke belakang sini jadi arteri cerebri posterior. Gitu ya. Mungkin kuliah pendahuluannya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dibahas lebih spesifik di diskusi ya. Terima kasih.